Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Risma dengan NPM akhir 0042 dan rekan saya, Lita Widiawati dengan NPM akhir 0001 serta Diah Karisma Syafadila dengan NPM akhir 0025. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pembahasan kami yang berjudul Kota dan Kriminalitas. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Saudari Lita. Kepada Saudari Lita, dipersilahkan. Masyarakat kota yang serba kompleks telah memunculkan beragam masalah sosial, yang salah satunya adalah kriminalitas. Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Bahkan, kriminalitas dapat dikatakan sebagai muara dari problematika perkotaan. Hal ini karena terjadi tindak kriminalitas secara sosial terkait dengan masalah jumlah penduduk, jumlah industri, jumlah pengangguran, dan jumlah kemiskinan dalam masyarakat. Berikutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, perkembangan kejahatan di Indonesia terus bertambah. Selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2019 sampai 2013, kejahatan mengalami peningkatan. Sekalipun terjadi penurunan, tingkat kejahatan mengalami fluktuasi dan ada kecenderungan semakin meningkat. Berikutnya adalah kriminologi. Istilah kriminologi pertama kali dikenalkan oleh antropolog Prancis P. Topinard. Secara harfiah berasal dari dua kata, krimen yang berarti kejahatan atau penjahat, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Selanjutnya, W.A. Bonger memberikan definisi bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya hingga membagi kriminologi ke dalam 5 jenis. Yang pertama, antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam. Kedua, sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan. Ketiga, psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditunjukkan pada aspek kepribadiannya. Keempat, psikopatologi kriminal dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri. 5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman. Selanjutnya, kriminologi menurut Sutherland. Kriminologi mencakup pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi dibagi menjadi 3 cabang ilmu utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi hukum, yang kedua, etiologi kejahatan, dan yang ketiga, penologi. Selanjutnya, kita masuk poin kedua, yaitu kejahatan. Ada berbagai macam sudut pandang tentang pengertian kejahatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sudut pandang hukum. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun buruknya suatu perbuatan, selama perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, tidak dianggap sebagai kejahatan. Contohnya adalah dalam hal perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Yang kedua, dari sudut pandang masyarakat, kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya, seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk. Perbuatan itu merupakan dosa atau kejahatan dari sudut pandang masyarakat Islam, tetapi dari sudut pandang hukum bukan sebuah kejahatan. Dulciani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek berikut. Yang pertama, aspek yuridis. Kejahatan adalah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Apabila belum dijatuhi hukuman, orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat. Yang kedua, aspek sosial. Kejahatan adalah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, aspek ekonomi. Kejahatan adalah jika seseorang atau lebih dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain. Selanjutnya, masuk poin ketiga,
yaitu faktor penyebab terjadinya kejahatan. Ada beberapa teori yang menjelaskan faktor penyebab terjadinya kejahatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori klasik. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang atau sakit. Yang kedua, teori neoklasik. Teori neoklasik merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik. Dengan demikian, teori neoklasik ini tidak menyimpang dari konsep-konsep umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Yang ketiga, teori kartografi atau geografi. Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain, kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri. Yang keempat, teori sosialis. Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Yang kelima ada teori tipologis. Dalam teori ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada teori Lombroso atau mazhab antropologis. Dalam teori ini menjelaskan bahwa kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Yang kedua ada teori mental tester. Teori ini menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat. Yang ketiga ada teori psikiatrik. Dalam teori ini memberikan arti penting kepada kekacauan emosional yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Dan yang terakhir ada teori sosiologis. Pokok pangkal ajaran ini adalah bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Yang keenam, ada teori lingkungan. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya atau lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Yang ketujuh ada teori biososiologis. Aliran ini merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis. Karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu, seperti keadaan psikis dan fisik pelaku kejahatan karena faktor lingkungan. Faktor individu meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelektual, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Dan yang terakhir ada teori NKK atau niat ditambah kesempatan sama dengan terjadi kejahatan. Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi, meskipun ada niat tanpa kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan. Demikian pula sebaliknya, meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat, tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai upaya penanggulangan kejahatan yang terbagi menjadi 7 poin. Yang pertama, preemptif. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif adalah menanamkan nilai atau norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang. Yang kedua adalah preventif. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini, yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Yang ketiga, ada represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Yang keempat, ada teori pembalasan. Teori ini menyatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan, siapa yang membunuh harus dibunuh. Yang kelima, ada teori penjeraan. Teori ini sering juga disebut teori menakut-nakuti. Hukuman harus dapat membuat orang takut supaya jangan berbuat jahat. Dan yang keenam, ada teori memperbaiki. Teori ini berpendapat bahwa tujuan dijatuhkannya pidana kepada pelanggar hukum adalah untuk memperbaiki si terhukum itu sendiri. Dan yang terakhir ada teori penutupan. Teori penutupan adalah suatu doktrin yang menyatakan tindakan-tindakan karantina memang sangat penting dan diperlakukan dalam pelaksanaan pidana untuk mencegah penanggulangan kejahatan oleh penjahat-penjahat yang berbahaya.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.